Jika hari ini aku ingin pergi, apa yang bisa kau lakukan? Wajan besi ini ternyata terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun. Apa yang terjadi? Ini kasino. Kalau tak punya uang, pulang saja. Xiaoyu, Xiaoyao. Aku lihat kalian berdua bertulang ajaib. Kalian adalah jenius bela diri yang langka. Sangat cocok untuk mempelajari warisan dari Gui Jianchou ini. 18 tinju naga jatuh. Sekarang hanya perlu 1 tael perak, dijamin bisa. Bagus sekali. Setelah mempelajarinya, kita bisa pergi mencari ibu. Perguruan Langit Biru ini, kenapa merekrut Lin Yan? Si menantu tak berguna ini. Bahkan anak sendiri pun ditipu. Betul. Laporan mendesak dari mata-mata ketua perguruan. 3 hari lagi, seleksi murid inti perguruan Langit Biru. Orang dari perguruan Puncak Gunung juga diam-diam mendaftar. Seleksi murid inti kali ini adalah untuk mewariskan ilmu rahasia perguruan, ilmu tanpa wujud. Jika orang perguruan Puncak Gunung menang dan mempelajari ilmu rahasia kita, perguruan Langit Biru akan dalam bahaya. Awalnya seleksi tidak membatasi hanya murid dalam perguruan yang bisa ikut. Jadi mereka bisa menyusup. Yang terpenting sekarang adalah sebelum pertandingan memilih bakat terbaik. Entah siapa yang bisa memikul tugas ini. Kau curang. Jangan berulah di sini. Aku lihat, kau curang. Kau penjual buku picisan ini menantu bajingan. Kalau kau masih ngomong sembarangan, aku tebang kau buat makan anjing. Aku Tangkap dia. salah paham. Salah paham. Lanjut, lanjut. Lin Yan ini Memang beruntung si tak berguna, masih bisa mengandalkan tunangan masa kecil. untuk menaiki perguruan Langit Biru. Dengan putri tunggal tetua utama itu memperlakukan dia lebih baik daripada anaknya sendiri. Sabar dan toleran. Kalau memang baik terhadapnya. Kenapa begitu anaknya hamil langsung dengan alasan menjaga kandungan mengurungnya di wilayah terlarang memisahkan keluarga? Lin Yan ini dulu juga bisa disebut jenius dalam ilmu bela diri, tapi akhirnya keluarga jatuh miskin menyia-nyiakan waktu terbaik untuk belajar bela diri. Setelah menikah masuk, setiap hari berjualan dan berjudi. Orangnya sudah rusak. Ini suami yang masuk keluarga tetua utama Lin Yan. Benar. 6 tahun lalu, Lin Yan masuk keluarga kami dengan surat perjodohan. Perguruan Langit Biru kami sudah berjanji ratusan tahun. Adalah pemimpin aliran utama yang terkenal. Sekarang, suami yang masuk keluarga yang layak sulit ditemukan. Bagaimana menghadapi 3 hari kemudian? Siapa bilang aku kalah? Tuan ini jangan marah dulu. Lihat kamu taruh kecil tapi keluarannya besar. Ini memang kamu kalah benar kan? Lihat baik-baik. Sekarang ini besar atau kecil? Kamu. Di sini adalah wilayah kekuasaan perguruan Langit Biru. Kamu berani bertindak kasar. Buka mata anjingmu, lihat jelas. Aku adalah murid perguruan Puncak Gunung. Perguruan Langit Biru hanya kuat di luar tapi lemah di dalam. Ketua kamu melihat kami harus sujud dan membungkuk. Perguruan Puncak Gunung di wilayah perguruan Langit Biru berani begitu lancang. Meng Zheng, kamu urus mereka. Ya, Kalau hari ini kamu berani lagi bicara satu kata, aku langsung cabut pedang dan tebas kamu. Kamu berani.
Membunuh dengan kartu ahli. Bagaimana keadaannya? Bawahan tidak ikut campur. Hanya melihat selembar kartu. Dengan sebilah pisau yang patah, dia membunuh dari jarak 10 langit. Bawahan ini bertanya pada diri sendiri, jika harus berhadapan dengan orang ini, belum tentu bisa menang. Kau adalah yang terhebat di perguruan langit biru. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Aku amati jurusnya. Ada sedikit bayangan hantu penuh duka. Hantu penuh duka yang ilmu silatnya nomor 1 di dunia itu? Beberapa tahun terakhir namanya semakin terkenal. Tapi itu hanya sebuah legenda, tidak mungkin dia. Lihat orang ini, benar-benar. Jika perguruan langit biru semua adalah sampah seperti Lin Yan, bagaimana harus menghadapinya? Perguruan puncak gunung. Mang Zheng, kau segera pergi untuk menguji kemampuan murid-murid perguruan langit biru. Temukan bakat yang bisa dibina. Bawahan patuh. Ketua perguruan. Apakah menantu lelaki ini masih perlu diuji? Kalian berdua, cepat selesaikan. Orang ini berbuat curang dan menipu, merusak reputasi perguruan langit biru kita. Lihatlah, membiarkan dua anak menarik keretanya. Sungguh tidak pantas disebut ayah. Sekalian beri dia pelajaran. Baik. Kau ini menantu lelaki yang diambil masuk dari keluarga yang jatuh miskin, bisa masuk ke perguruan langit biru, kami sudah merupakan keberuntungan besar. Masih berani berjudi di jalanan, menjual barang rongsokan ini. Sungguh mempermalukan perguruan langit biru. Sudahlah, tenang saja, lagi pula, Lin Yan adalah menantu kita. Menantu apaan? Sebenarnya Henger baru calon menantu yang kita inginkan. Latar belakang keluarganya setara. Dan juga, ilmu bela dirinya sangat tinggi. Pasti bisa terpilih sebagai murid inti dari ketua perguruan 3 hari lagi. Nanti dia berpeluang jadi ketua perguruan. Tapi si Yao malah memilih si sampah seperti dia. Ibu guru, aku percaya suatu hari nanti si Yao akan sadar. Cukup. Lin Yan masih ada di sini. Jangan banyak bicara. Kalau kau punya setengah dari kemampuan Henger, aku sudah puas. Ingat, di perguruan langit biru, kau cuman orang luar. Kalau berani membuat masalah lagi, tinggalkan anaknya. Kau minggir dari sini. Biar terdengar baik, kau ini menantu yang numpang. Sebenarnya, kau cuman anjing peliharaan perguruan langit biru. Kau rawatlah kedua anak ini dengan baik. Ibu. Xiao Yao sangat merindukan ibu. Ayan, kau sudah menderita. Demi bersamaku, kau dipaksa orang tuaku untuk menikah masuk ke perguruan langit biru. Tidak apa-apa. Apa maksudmu? Jangan kira karena kami mengizinkan dia menikah masuk, kalian bisa bersama bawa nona muda ke area terlarang. Biarkan dia merenung. Si Yao. Si Yao. Ayan. Si Yao. Ayan. Ayan, bisa bersama denganmu sebentar saja, aku sudah sangat bersyukur. Ayahku itu di luar terlihat baik hati, tapi sebenarnya caranya paling kejam. Kamu jangan sekali-kali melawannya di luar. Suatu hari nanti kita akan berkumpul lagi. Kita akan berkumpul lagi. Xiao Xiao. Ayan. Ayan. Xiao. Ayan. Xiao. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayan.
Guru, adik Sepu Xiao telah dikurung di daerah terlarang. Mengapa guru masih membiarkan Lin Yan begitu bebas? Dulu, keluarga Lin adalah keluarga nomor 1. Perjodohan ini pun aku yang minta. Kalau sekarang mengusir Lin Yan, pasti akan jadi bahan omongan orang. Si sampah itu kalau mau numpang hidup di perguruan langit biru, aku akan membuatnya benar-benar jadi sampah. Lalu dengan alasan yang tepat, menyuruhnya pergi. Aku masih terlalu lemah, tidak bisa menerobos masuk ke daerah terlarang dan membawa Xiao pergi, hanya bisa berlatih lebih giat. Sudah, kita jangan menangis lagi. Sayang, Waktu kunjungan tahunan sudah tiba. Cepat pergi. Ayan. Xiao, ibu. Ayan. Ibu. Xiao Yu, Xiao Yao, Ibu. 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 Xiao Yu, Xiao Yao. Ibu. Ibu. Sekarang ayah sudah tak terkalahkan di dunia. Tapi kalau memaksa membawa ibu kalian pergi, dia akan bermusuhan dengan seluruh perguruan langit biru. Saat waktunya sudah tepat, keluarga kita bisa berkumpul kembali. Murid perguruan langit biru generasi sekarang memang semakin mengecewakan. Kalau begini terus, bagaimana bisa memikul tanggung jawab menjaga warisan perguruan langit biru dan menyaingi perguruan puncak gunung? Selanjutnya adalah tetua utama perguruan langit biru dengan garis keturunan tetua kedua. Kedua orang ini bakatnya lumayan, sayangnya Belum matang. cepat dong, nyalakan 2 wajan sekaligus, tumis dengan api besar, 5 lauk, 1 sayur, masak nasi, cuci piring, lalu latihan 18 tinju naga jatuh. Ayah ini benar-benar brengsek, bisa-bisanya menyuruh 2 anak kecil masak untuknya. Kok ada nyamuk sih? Xiao Yao, kemari kipasi ayahmu dan usir nyamuk. Benar-benar sampah. Kegaduhan seperti ini saja tidak bereaksi. Nyaman. Siapa kau? Mau apa ke sini? Aku cuman orang lewat yang tidak tahan melihatnya. Mau menghajar ayahmu yang tidak berguna ini. Apa artinya kewajiban sebagai seorang ayah? Kakak, paman jahat mau mengganggu ayah. Cepat pukul dia pakai 18 tinju naga jatuh. 18 tinju naga jatuh. 2 keping per buku. Ayahmu menipumu ya? Ayo, pakai 18 tinju naga jatuhmu pukul ke sini. Pukul saja. Permintaan yang aneh. Kalau begitu aku mulai ya. Kekuatan yang luar biasa. Kalau bukan karena aku menggunakan 50% kekuatan untuk menangkal, sekarang sudah terluka parah. Mungkin, ini benar-benar 18 tinju naga jatuh? Xiao Yao, kenapa anginnya kencang begini? Ada apa? Di luar sudah berkelahi, dan kamu tidur tanpa perlindungan, seperti babi mati. Sepertinya aku salah menebak. Sebelumnya aku belum siap. Ayo, sekali lagi. Sial, tadi karena marah aku lupa batasan. Menggunakan kekuatan maksimal. Hati-hati.
Menggunakan kekuatan maksimal pada dua anak kecil. Bukankah itu terlalu besar menindas kecil? Perilaku seperti ini. Sudah tanya ayah mereka? Tak kusangka, kau memang punya bakat. Hanya saja, kau menyia-nyiakan bakat kedua anak itu. Lebih baik serahkan mereka padaku. Aku pasti bisa melatih mereka menjadi jawara terhebat di dunia. Kau jadi guru untuk anak-anakku saja tidak pantas. Mulutmu besar sekali. Di seluruh dunia persilatan, siapa yang berani bicara seperti ini padaku? Jika hari ini aku ingin pergi, apa yang bisa kau lakukan? Wajan besi ini ternyata terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun. Perguruan Langit Biru masih memiliki pendekar yang tidak kukenal. Sembunyianmu dalam sekali. Waktu itu adalah kau. Larinya cukup cepat. Yay, ayah menang. Ah, masakanku sudah dingin. Wajannya juga hilang. Lalu ngapain masih diam saja? Cepat bereskan. Ayahmu ini masih lapar. Jika besok perguruan puncak gunung menyerang, perguruan langit biruku tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, akan berada dalam bahaya kehancuran. Meng Zheng, siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Ketua perguruan Langit Biru diselamatkan. Bagaimana maksudnya? Menantu keluarga tetua utama, Lin Yan. Hanya dengan satu jurus, dia sudah mengalahkan bawahanku. Bukankah kau yang terkuat di perguruan langit biru? Benarkah dia cuma pakai satu jurus? Jika tebakanku tidak salah, dia bahkan masih menahan kekuatannya dalam jurus itu. Bagus sekali. Perguruan Langit Biru punya talenta seperti ini. Apalagi yang perlu ditakuti dari para pengecut perguruan puncak gunung? Hanya saja, mengapa dia menyembunyikan kekuatannya? Heng Nak, Xiniang sudah lama menantikanmu setelah menjadi murid inti untuk naik ke posisi ketua perguruan. Ini kan pemilihan murid inti ketua perguruan. Apa hubungannya dengan si menantu Lin Yan itu? Kenapa ketua perguruan secara khusus menyuruh dia ikut? Aku juga tidak mau ikut. Entah apa yang dipikirkan ketua perguruan ini. Jangan tidak sopan pada ketua perguruan. Ketua perguruan telah memimpin perguruan langit biru puluhan tahun. Tindakannya ini pasti ada maksud mendalamnya. Lin Yan juga bagian dari keluarga kita. Dia berhak ikut. Lin Yan, kau pulang dan persiapkan dirimu dengan baik. Shifu, kenapa tadi kau tidak menghalanginya? Membiarkannya begitu saja maju dan mempermalukan kita. Aku sengaja membiarkannya jadi sampah justru untuk menunggu dia mempermalukan diri. Asalkan besok di turnamen pertarungan, dia mempermalukan diri di depan seluruh perguruan langit biru, aku bisa dengan terang-terangan mengusirnya. Batu, gunting, kertas. Batu, gunting, kertas. Menang lagi. Batu, gunting, kertas. Batu, gunting, kertas. Sial. Ayan. Ibu. Ibu.
Dalam seleksi murid inti kali ini, ayahmu membuat pengecualian, mengizinkanmu keluar dari tempat terlarang. Jangan cari masalah. Ayah, aku melihat ibu. Ibu, dia kurus lagi. Apa karena terlalu merindukan kita, jadi makannya tidak enak? Ibu telah menderita. Tidak apa-apa. Keluarga kita segera bisa berkumpul kembali. Xiao Yao, ini apa? Tang Hulu. Hormat kepada ketua perguruan. Tetua utama, inikah putri Anda? Dan suami yang mati-matian dia nikahi ini? Kamu yakin dia benar-benar ahli? Tidak mungkin salah, kemarin dia dengan mudah melukai saya. Tenaga dalamnya sangat dalam dan tak terukur. Semoga saja begitu. Pertandingan hari ini bertujuan untuk memilih murid inti ketua perguruan. Yang terpilih akan diajarkan ilmu tanpa wujud. Pertandingan pertama, silakan Lin Yan dan Agus Purnama tampil terlebih dahulu. Bahkan sebagai murid inti ketua perguruan, tidak bisa memerintah tetua utama. Saat ini belum saatnya memperlihatkan kekuatan sebenarnya. Purnama, bertandinglah dengan baik. Ya. Mohon bimbingannya. Yuk, ayah percaya padamu. Semangat, Ayah. Baik. Tunggu dulu. Itu... Bolehkah aku menyerah? Dasar sampah, beraninya kau! Jika kau berlutut dan minta ampun, aku akan setuju. Baiklah. Ini? Ayah, jurus yang satu itu keren sekali. Memang hanya ayah yang bisa. Aku belajar lagi nih. Kamu? Dasar bajingan. Aku bunuh kau. Kamu? Terlalu kuat. Aku menyerah. Setelah hari ini usir sampah ini, tidak akan ada yang berani berkata sepatah kata pun. Dasar suami yang numpang hidup, larinya cepat juga. Siapa berikutnya? Wah. Ramai sekali ya. Tampaknya generasi muda perguruan langit biru semuanya ada di sini. Acara besar seperti ini, bagaimana bisa tanpa kehadiran kami dari perguruan puncak gunung? Andi Wijaya. Aku sedang memilih murid inti. Kalian dari perguruan puncak gunung ikut campur apa? Chen Zhongzhu. Pemilihan murid inti tidak ada batasan apapun. Lagi pula, perguruan langit biru kalian bukan selalu menghormati yang kuat. Jika aku bisa mengalahkan mereka, posisi murid inti ini harusnya jadi milikku. Andi Wijaya. Terus lagi, si sampah menantu ini saja bisa ikut seleksi? Kenapa aku tidak boleh? Jangan hina ayahku. Apa aku salah? Di seluruh dunia ini, mana ada pria yang punya kemampuan yang mau dengan rela hati jadi menantu yang numpang? Si sampah yang tidak bisa ilmu bela diri, membawa dua anak yang tidak berbakat, pantas diremehkan. Cukup! Jika hari ini tidak ada yang bisa mengalahkanku, maka serahkan saja ilmu tanpa wujud kepada perguruan puncak gunung kami. Atau mungkin kalian takut? Besar mulut. Terima ini. Ayo, taruhan. Kalian bertaruh Agus Purnama kalah dalam berapa jurus? Ini waktunya kapan? Cepat minggir. Kalau kalian? Menurutku, dia tidak akan tahan lebih dari 6 jurus. Menurutku 5 jurus. Dia sih, pasti kalah dalam 3 jurus.
Wener. Benar 3 jurus. Ayo, satu orang 3 sen, jangan curang, cepat. Mata yang begitu tajam. Lin Yan ternyata memang Murid kedua perguruan langit biru, bahkan 3 jurusku saja tidak bisa kau tangkis. Dasar sampah. Mending kau jangan jadi menantu lelaki di perguruan langit biru, yang numpang hidup lagi. Ikut aku ke perguruan puncak gunung, jadi anjing penjaga untukku. Aku ini bisa juga melindungi usahamu. Oh? Keterlaluan. Kami belum kalah. Dia ini adalah salah satu tangan kanan tetua ketiga, salah satu petarung terbaik. Dengan dia di sini, kami pasti. Hanya dengan 1 jurus, Tono Setiawan sudah kalah. Ini tidak mungkin. Jurusan Andi Wijaya agak aneh. Bahkan aku tidak bisa melihat keanehannya. Langsung terlempar. Kalian perguruan langit biru, tidak ada satupun yang bisa bertarung. Kedepannya, malu apalagi untuk mengaku sebagai yang terhebat di dunia. Kenapa Lin Yan belum juga bertindak? Hari ini, jika ada yang bisa mengalahkan Andi Wijaya, selain akan menjadi murid intiku, bisa memilih senjata pusaka apa saja dari perguruan langit biru. Aku sudah yang terhebat di dunia. Semua ini tidak berguna bagiku. Hadiah yang sangat menggiurkan. Tapi, kakak seperguruan Pei saja tidak bisa mengalahkannya. Kalau kami maju, bukannya cari mati. Bahkan godaan sebesar ini tidak membuatnya bergeming sama sekali. Apa sebenarnya? Perguruan langit biru yang megah ini, ketua perguruannya pengecut, murid-muridnya payah, malah merekrut menantu yang diambil. Bahkan lebih pengecut lagi, kurasa nasib kalian sudah habis. Lebih baik menyerah saja. Aku yang akan melawanmu. Memang pantas disebut perguruan langit biru murid utama, hanya dengan 1 jurus sudah mengalahkan Andi Wijaya. Masa depan perguruan ini bergantung padamu. Kakak senior perguruan langit biru? Gerakan-gerakan tadi cuma cocok buat garuk-garuk anjingku, itu baru pas. Henger ternyata kalah. Posisi murid inti dan senjata pusaka tak satu pun bisa menggoyahkannya. Lin Yan ini memang beruntung si sampah. Masih bisa mengandalkan perjodohan masa kecil untuk mendaki ke perguruan langit biru putri, satu-satunya tetua utama. Tetua utama itu Memperlakukannya lebih baik daripada anak kandungnya sendiri, serba ditoleransi. Kalau benar-benar sayang padanya, mengapa begitu putrinya hamil langsung atas nama menjaga kandungan mengurungnya di daerah terlarang memisahkan satu keluarga? Lin Yan ini dulu juga bisa dibilang jenius bela diri, tapi keluarganya jatuh miskin, menyia-nyiakan masa terbaik untuk belajar ilmu silat. Setelah jadi menantu, setiap hari cuma jualan di lapak dan berjudi. Orangnya sudah rusak. Ketua perguruan yang Lin Yan inginkan adalah kekuasaan yang melampaui mertuanya sendiri. Baru begitu bisa dari daerah terlarang membawa pergi Shen Xiao. Benar, kemampuan bela dirinya sudah lama melampaui kita berdua. Kuumumkan pemenang hari ini, selain hadiah yang sudah ditetapkan, akan segera menggantikan posisi ketua perguruan langit biru. Memimpin seluruh perguruan. Kalau jadi ketua perguruan, maka posisinya lebih tinggi dari tetua utama, bisa menjemput Xiao pulang. Kami sekeluarga berempat bisa berkumpul kembali. Aku yang maju. Kalian perguruan langit biru, apakah sudah kehabisan pria sampai mengirim menantu macam ini untuk merengek-rengek? Tapi Shen Xiao ini, walaupun dia itu sepatu usang yang sudah dimainkan banyak orang, bawa pulang jadi selir boleh juga. Serahkan istrimu padaku. Aku akan mengampuni nyawamu
Bajingan yang cerewet. Bahkan ujung bajuku, seorang menantu, saja tidak bisa kau sentuh. Perguruan puncak gunungmu juga payah. Kau cari mati. Perhatikan baik-baik. Inilah kekuatan menantu perguruan langit biru. Tidak mungkin. Kamu cuma seorang sampah penjual buku komik. Perguruan langit biru sejak kapan memiliki ahli sehebat ini? Mungkin informasi itu salah? Ayah, hebat! Xiao, kita satu keluarga segera bisa berkumpul lagi. Ayan, aku selalu percaya padamu. Sampah ini ternyata menyimpan rahasia begitu dalam. Guru, sejak awal harus langsung membunuhnya. Lin Yan yang lihai, ternyata mempermainkan semua orang. Dia bertahun-tahun berpura-pura gila dan bodoh semua untuk hari ini. Bagus. Perguruan langit biru kamu ternyata diam-diam menyimpan ahli sehebat ini. Kali ini menjebak perguruan puncak gunung saya jelas ingin memalukan kami di depan umum. Perguruan puncak gunung sungguh tidak tahu malu. Kamu sendiri kurang ahli lalu menyalahkan orang lain yang menyembunyikan keahlian. Orang picik seperti tikus kalah saja tidak bisa menerima. Cepat pergi, perguruan langit biru kami tidak menyambut kamu. Kamu tidak benar-benar mengira ini sudah selesai kan? Ayah. Perguruan langit biru masih memiliki ahli. Perguruan langit biru masih memiliki pendekar ulung. Agung Wijaya. Kamu sebagai ketua perguruan puncak gunung. Bahkan demi memperebutkan gelar perguruan nomor 1 di dunia. Bahkan turun tangan sendiri untuk mengganggu tes internal perguruan kami. Muka perguruan puncak gunung kalian benar-benar tidak dihargai. Tenaga internal Agung Wijaya agak aneh, tidak seperti gaya perguruan puncak gunung. Sepertinya dia datang dengan persiapan. Sudah tahu takut kan? Kemampuan ayah saya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dia berguru pada Yang Mulia Gui Jianzhou. Hari ini adalah saatnya kalian, kehancuran perguruan langit biru. Dalam 10 langkah membunuh 1 orang. Dalam ribuan li tidak meninggalkan jejak. Konon 3 tahun lalu, 1 orang dengan 1 pedang. Dalam 1 malam membantai 3 perguruan. Namun tidak terluka sedikitpun. Pantas saja saya melihat Agung Wijaya. Gayanya agak aneh. Ternyata mendapatkan Gui Jianzhou. Aku tidak ingat, aku menerima murid. Pendekar Lin. Perguruan langit biru adalah sekelompok orang munafik yang sok bermoral. Kamu pikir ayah mertua kamu benar-benar baik kepada kamu? Dia justru dari hati, tidak sedikit pun menghargai kamu. Keberuntungan. Perguruan langit biru sudah habis. Lebih baik datang ke perguruan puncak gunung kami. Harta karun, wanita cantik, kekuasaan dan status bisa kamu nikmati. Betul. Buku kecil yang kamu jual, bukankah semua adalah metode rahasia Gui Jianzhou? Pasti juga mengagumi. Yang Mulia itu sudah lama datang ke perguruan puncak gunung kami. Mungkin Yang Mulia itu moodnya baik, mengajarimu beberapa jurus. Saat itu kita bergabung dengan kekuatan, menguasai dunia persilatan. Bukankah itu menyenangkan? Orang tak tahu malu. Secara terbuka berusaha mengiming-imingi dengan keuntungan. Moralitas dunia persilatan di mana? Jahat. Cik, syaratnya terdengar benar-benar menggiurkan. Mungkin dia mau menerima
Makanya perguruan puncak gunung akhir-akhir ini begitu berani selalu mendesak. Ternyata di belakang mereka berdiri si Gui Jianzhou dewa pembunuh ini. Si pengkhianat. Sudah lama ibu bilang dia tidak bisa dipercaya. Tidak, Ibu. Ayan tidak akan. Lin Yan, ayahku begitu sopan terhadapmu. Kamu sok apa? Pahlawan Lin, burung baik memilih pohon yang baik. Bagaimana pendapatmu? Ilmu bela dirinya sangat tinggi, tetapi sifatnya tidak bisa dipahami. Dengan godaan besar seperti ini, bagaimana dia akan memilih? Kalau ini agak tidak cocok. Oh, kenapa tidak? Pertama, aku harus bersama istriku, tinggal bersama. Kedua, aku akan segera menjadi kepala perguruan langit biru. Ikut kamu kembali ke perguruan puncak gunung. Apa aku harus tunduk dan menjadi bawahanmu? Itu tidak menarik. Bagus sekali. Tidak mau minum anggur penghormatan, malah minum anggur hukuman. Kamu bersikeras ingin bersama. Perguruan langit biru ikut mati. Kalau begitu, aku akan memenuhi permintaanmu. Ayah, kamu hebat. Mau mati? Satu panah menembus awan. Ribuan prajurit datang bertemu. Kamu semua sudah tamat. Lihat itu, inilah yang disebut dewa pembasmi hantu nomor 1 di dunia. Dewa pembasmi yang membunuh dewa jika menghalangi, membunuh Buddha jika menghalangi. Dia akhirnya muncul. Guru, kalau begitu perguruan langit biru pasti akan hancur. Orang ini sepertinya pernah dilihat di mana. Kamu dewa pembasmi hantu? Lalu siapa aku? Hal ini benar-benar semakin menarik. Semuanya, kenapa wajahnya semua sedih? Bukannya masih ada aku? Ya, kami percaya ayah. Sudah hampir mati masih keras kepala. Suami yang hanya jual buku komik. Hanya kebetulan menang sedikit dari aku, lalu benar-benar berpikir bisa mengalahkan Tuan Gui Jianzhou. Ayan. Uang ini adalah yang aku kumpulkan selama tahun-tahun ini yang aku simpan. Ambil saja. Aku, Shen Xiao, sudah menentukan kamu adalah untuk hidupku ini suami satu-satunya. Terima kasih. Memberikan aku di dunia ini 2 anak yang paling lucu. Aku tidak pernah menyesal menikah dengan kamu. Cepat bawa Xiaoyu dan Xiaoyao pergi. Mendorong wanita keluar untuk melindungi diri sendiri, lalu sendiri kabur seperti anjing. Benar-benar suami sampah yang masuk keluarga. Istri bodoh. Semua serahkan pada aku sebagai suami. Sudah lama berpura-pura jadi sampah. Kalian tidak mungkin berpikir, aku benar-benar sampah, kan? Justru biar aku lihat kamu ini Gui Jianzhou berapa kemampuanmu. Ayo tunjukkan padaku kemampuanmu. Si Gui Jianzhou sebenarnya seberapa hebat. Baiklah. Hari ini akan kugunakan darah seluruh anggota perguruan langit biru untuk mempersembahkan pedangku. Hati-hati, Gan. Ibu jangan takut. Ayah yang paling hebat. Baik. Kalau mau menipu orang, setidaknya lakukan persiapan yang matang. Kalau saja kau bertanya lebih banyak, kau akan tahu Gui Jianzhou punya 3 pantangan membunuh. Tidak membunuh wanita dan anak-anak yang tak bersenjata. Tidak membunuh orang tua yang sudah renta. Tidak membunuh orang baik yang tak membahayakan dunia. Benarkah kau Gui Jianzhou? Mungkinkah dia... Bualan, tunjukkan kemampuan aslimu. Ayah, cepat kalahkan dia. Pergilah, saatnya menguji hasil latihan 18 tinju naga jatuh kalian.
Tadi sudah bisa dilihat, dia cuma punya tampang doang. Kebetulan, buat latihan praktik buat Xiaoyu dan Xiaoyao, nambah pengalaman. Memang sampah ya sampah, kamu sendiri nggak berani maju, malah lempar dua bocah buat mati. Menantu perguruan langit biru memang cuma bisa main tipu-tipu yang kotor-kotor begini. Xiao, ini calon suami pilihanmu yang bagus. Keluarga miskin dan melarat. Hadapi masalah juga nggak punya tanggung jawab. Musuh sudah di depan mata, dia malah suruh anak kandungnya yang maju. Ayah, Ayan pasti ada alasannya. Cuman kalian berdua, bocah kecil yang jalan aja belum stabil. Bulu aja belum tumbuh, berani berdiri di depanku. Kalian pernah belajar kungfu? Pasti dong, kami belajar 18 tinju naga jatuh. Ayah bilang, ini jurus rahasia yang diajarkan langsung oleh Gui Jianchou. Diajarkan langsung oleh Gui Jianchou. Baiklah, hari ini biar kalian mati dengan jelas. Aku kasih kalian satu jurus, serang sesukamu. Ini benar-benar kacau. Lin Yan, cepat bawa anak-anak turun. Iya, ini kan nyuruh anak mati. Aku pernah merasakan sendiri kekuatan dua bocah kecil ini. Kakak, pakai jurus ketiga yang diajarkan ayah. Ya, cuman gaya-gayaan doang. Bagaimana mungkin aku kalah dari dua orang anak kecil yang masih belum dewasa? Bangsat kecil. Matilah. Yu Yao. Mencari mati. Tolong jangan bunuh aku. Aku hanya kebetulan mendapatkan pecahan yang ditinggalkan Gui Jianchou belajar 1 atau 2 jurus sehingga menjadi bodoh. Menggunakan namanya untuk mencari makan. Tolong, berikan ampun, anggap aku seperti angin dan lepaskan aku. Apa? Bolehkah aku tahu nama Anda? Hari ini aku bertemu dengan dewa yang sejati. Aku tidak mengenal Taishan. Namaku bukankah kamu sudah tahu? Mungkinkah kamu? Hei Shi, tidak akan membiarkan kamu. segera keluar dari kota Azur. Jika berani masuk lagi. Seperti orang ini. Kalau masih berani masuk, nasibnya seperti orang ini. 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai. Kau tunggu saja. Apakah Lin Yan adalah Gui Jianchou? Bawahan juga tidak bisa berani menilai sembarangan. Baik. Hari ini, Lin Yan telah mengalahkan rencana jahat perguruan puncak gunung, melindungi perguruan langit biru kami, reputasi bersih dan usaha dasar selama ratusan tahun. Saya sekarang memenuhi janji, posisi ketua perguruan langit biru, menyerahkan kepada Lin Yan. Kami hanya memiliki Xiao, seorang putri. Kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Jika dia mengalami sedikit kesulitan, meskipun kamu adalah ketua, saya akan mengorbankan hidup tua ini, juga tidak akan membiarkan kamu. Bapak, Ibu, tenang saja. Lin Yan dalam hidup ini tidak akan mengecewakan dia. Suamiku. Setelah ini, keluarga kami akhirnya tidak akan terpisah lagi.
Siapa di luar? Ada siapa di luar? Lin Yan ini token pemimpin sekte. Mulai hari ini, perguruan langit biru akan diserahkan kepada kamu. Tubuh tua saya ini sudah harus berkeliling dan menikmati hidup. Pemimpin lama sepertinya agak aneh. Dia tampak sangat nervous. Apa yang terjadi? Hei Xiao, datang. Kamu juga tiduran sebentar. Biarkan Xiao Yu dan Xiao Yao menunjukkan kemampuan mereka. Kamu benar-benar... Xiao Yu, Xiao Yao, bermain saja. Biarkan ibu melakukannya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Pemimpin, ini dikirim oleh pemimpin lama dengan sangat cepat. Cepat datang ke Pulau Nirwana. Pulau Nirwana. Ternyata mantan ketua perguruan pergi terburu-buru ternyata pergi ke Pulau Nirwana. Aku pernah dengar Pulau Nirwana ini setiap 10 tahun akan mengirimkan perintah hukum karma. Kepada ketua perguruan terpilih. Jika menerima undangan, tidak boleh menolak. Kalau tidak, seluruh anggota keluarga akan dibantai. Setelah tiba di pulau, tidak ada satupun ketua perguruan yang kembali. Tak disangka mantan ketua perguruan terkena imbasnya. Tapi hal ini agak mencurigakan. Beliau selalu sangat berhati-hati. Tidak mungkin tanpa alasan terjebak dalam bahaya. Kalau hal ini tidak diselidiki, akan menimbulkan bencana tak berujung. Bahkan bisa merembet ke lebih banyak orang, termasuk keluargaku. Aku sebagai ketua perguruan langit biru tidak bisa hanya berdiam diri. Mantan ketua perguruan memang tidak salah menilai orang. Penjaga Meng, dari mana sumber informasi ini? Dari Rina Chandra. Dia adalah mata-mata perguruan langit biru di Wisma Paradewa, Kota Awan. Kalau begitu, aku akan pergi ke Kota Awan. Setelah mengetahui situasinya, baru naik ke Pulau Nirwana. Penjaga Meng, selama waktu ini tolong jaga perguruan langit biru. Jaga baik-baik Xiao dan yang lain. Ketua, tenang saja. Ayan, kamu harus hati-hati. Aku dan anak menunggu kamu kembali. Ayah, aku pasti akan melindungi ibu dan adik. Aku juga. Baik, ayah percaya pada kamu. Tetapi kamu harus menjaga diri sendiri, baik tidak? Ya, aku tahu. Aku pergi. Tolong, lari lagi. Ibu bilang kamu adalah orang yang bersih. Tapi tidak bilang tidak boleh kita berdua. Mendekati. Datang, biarkan kakak melihat si wanita cantik ini, betapa cantiknya. Xiao. Hahaha, cantik, biarkan aku merawatmu. Cepat pergi, lepaskan aku. Siapa? Aku ini. Kau cari mati, aku lawan kau. Nona, sudah aman. Terima kasih, Tuan. Bagaimana mungkin di dunia ini ada yang begitu miripnya? Tidak, meskipun sangat mirip. Bukan dia. Hanya sedikit bantuan. Nona, di mana rumahmu? Aku antar kamu pulang. Wisma Paradewa. Kebetulan, aku juga mau ke Wisma Paradewa. Kebetulan, aku antar... Kamu ini gadis kecil. Hari ini adalah hari besar kamu. Banyak pejabat dan orang terhormat sudah menunggu. Kamu masih berani kabur. Ibu ini bicaralah baik-baik. Wah, Tuan ini.
Kamu tertarik pada gadis kami, Rina Chandra. Dia adalah bintang utama kami di sini. Hari ini malam adalah acara peresmian, banyak tuan sudah menunggu. Jika kamu benar-benar bermaksud baik, lebih baik datang lagi nanti. Yang harga tinggi akan mendapatkan, itu juga menunjukkan kesungguhan kamu. Ini bukan yang saya cari kontak, terlalu kebetulan. Seperti ada orang sangat ingin membuat saya pergi ke Pulau Nirwana. Baiklah. Karena panggung sudah dibangun, saya akan menghadiri untuk melihat pertunjukan ini. Baik, saya tahu. Ayo. Ayah menerima perintah hukum karma. Kelompok angin panjang, bagaimana nanti? Ayah pergi ke Pulau Nirwana jika tidak kembali. Para tamu terhormat, waktu baik sudah datang. Hari ini adalah gadis kami, Rina Chandra, acara peresmian yang spesial. Gadis ini bersih dan jernih, kemampuan musiknya tak tertandingi biaya peresmian. Semua tergantung pada niat para tuan untuk memberi tambahan. Yang harga tinggi akan mendapatkan takdir, yang sungguh-sungguh akan mendapatkan kebahagiaan. Cantik sekali. Kecantikan seperti ini sangat langka di dunia. Tak disangka dia benar-benar datang. Saya tawarkan 1.000 liang. Hanya ingin bersama Rina Chandra. Menikmati malam yang indah. Saya tawarkan 1.500 liang. Oh tidak, 2.000 liang. Wah, bapak ini memang hebat. 2.000 liang. Uang mudah didapat, tapi wanita cantik sulit dicari. Perasaanmu ini, Rina Chandra pasti akan mengingatnya. Rudi Susanto tawarkan 2.500 liang. Kenapa ini? Kenapa tidak ada yang bersaing lagi? 2.500 liang. Benar-benar banyak ya. Dia bisa membayar sebanyak itu? Dia adalah anggota kelompok angin panjang, pemimpin muda. Rudi Susanto, siapa yang berani bersaing dengan dia? Bukan hanya 2.500, bahkan jika dia sudah berutang di tempat ini, banyak uang, tidak ada yang berani berkata sepatah kata pun. Orang biasa seperti kita, bagaimana bisa berani bersaing dengan ahli bela diri? Ah, Rudi Susanto terlalu baik, tapi menurut aturan tradisional. Jika sudah berhasil, harus membayar langsung, apalagi Anda. Jangan banyak bicara, lanjutkan. Rudi Susanto menawar 2.500 liang. Masih ada yang mau? Rina Chandra menambah mahar? Saya tawarkan 3.000 liang. Saya tawar 3.000 liang. Aku bahkan tidak bisa merasakan sedikit tenaga internalmu. Tidak bisa merasakan sedikit pun. Dari mana datangnya sampah ini? Berani berkata kasar di depan saya? Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Bukannya yang harga tinggi yang mendapatkan? Apa hubungannya dengan tenaga internal? Apakah kelompok angin panjang kamu ini hanya bisa menindas dengan kekuatan? Kayaknya kamu baru datang, tidak tahu aturan. Tidak tahu nama saya, Pangeran Kosong ini? Oh, ternyata Pangeran Lemah. Kalau itu memang belum pernah dengar. Kamu mencari mati. Hah? Apa-apaan ini? Tidak sakit, tidak gatal. Orang ini bisa mengontrol tenaga internal sampai ke tingkat yang begitu mengerikan. Siapa dia sebenarnya? Kamu ini terlalu kecil. Meskipun kamu tidak lemah, kayaknya juga tidak bisa diselamatkan. Mati. Rudi Susanto. Bagus sekali. Rudi Susanto ini biasanya mengandalkan dirinya sebagai seorang petarung menindas orang lain berbuat sewenang-wenang. Sudah seharusnya ada yang mengatasi dia. Hari ini sangat memuaskan. Kamu berani memukul saya? Kamu tahu siapa ayah saya? Ayah saya adalah pemimpin kelompok angin panjang Didik Susanto. Saya tidak peduli siapa dia sebagai seorang petarung.
Mengandalkan kekuatan untuk menindas orang biasa yang tidak bisa bertarung, Rudi Susanto. Apakah kamu masih memiliki sedikit moralitas seorang petarung? Omong kosong. Dunia seharusnya memang dunia para petarung. Mereka ini budak, bisa untuk kita petarung menjadi budak dan pelayan. Itu adalah keberuntungan mereka. Oh. Kalau kelompok angin panjang kamu ini hanya bawahan perguruan langit biru kelompok kelas 2. Kamu berani mengatakan ini di depan pemimpin perguruan langit biru? Pemimpin jauh tidak peduli. Sibuk dengan banyak urusan pemimpin, bagaimana mungkin bisa ada waktu untuk menangani ini hal-hal sepele? Sudah saya suruh orang untuk memanggil ayah saya saat ayah saya datang, kamu tamat. Anak tidak diajar, itu kesalahan ayah. Hari ini, saya akan menggantikan ayah kamu untuk menghukum kamu, anak durhaka ini. Saya ingin melihat siapa yang berani menggantikan saya, Didik Susanto, menghukum anak saya. Ayah. Ayah saya datang. Kamu lihat, kalau kamu menyerahkan Rina Chandra orang jahat ini, hari ini aku akan membiarkan kamu hidup. Rina Chandra, apakah kamu mau ikut dia? Tidak. Aku tidak mau. Dia sudah bilang tidak mau. Dia hanya seorang penjajah pelacur. Kamu masih menanyakan keinginan dia? Diam, kamu masih merasa tidak cukup memalukan? Tuan, ini karena anak saya tidak tahu sopan santun. Untuk seorang wanita dunia berbuat seperti ini benar-benar lucu. Hal hari ini harap Tuan bisa mengulurkan tangan. Serahkan orangnya. Kalau tidak, berkembang sampai tidak bisa dikendalikan. Ini mungkin yang kita tidak ingin lihat. Si licin ini memaki anaknya sendiri tanpa rasa sakit, malah mengancam saya. Kalau aku tidak mau menyerahkan, tidak memberi muka seperti ini, jangan salahkan saya sih ya. Tidak berperasaan. Jaga meja saya. Bagaimana mungkin kamu malah bisa dipukul mundur olehnya? Ayah. Kamu ini siapa? Sebenarnya tinju perobek angin ini adalah ilmu rahasia kelompok angin panjang kami. Dari mana kamu mempelajarinya? Barusan aku lihat kamu menggunakan satu jurus, baru saja aku pelajari. Ini mustahil. Aku sudah berlatih puluhan tahun baru bisa menguasainya, bagaimana mungkin dia langsung bisa hanya dengan melihat sekali? Ilmu tinju kamu ini intisarinya terletak pada kelincahan dan kecepatan mengalahkan lawan dengan kecerdikan, tapi kamu terlalu mengejar kekuatan sehingga kehilangan kelincahan meninggalkan yang utama, mengejar yang sampingan. Menurutku ilmu tinju kamu ini masih belum matang. Ini. Ayah. Kemampuannya sangat dalam dan tak terukur. Kapan dunia persilatan punya petarung sehebat ini? Orang seperti ini sama sekali tak boleh dijadikan musuh. Lebih baik kita rangkul dia. Ilmu silatmu sungguh tiada tanding, pahlawan. Aku Xie kalah dengan sepenuh hati. Terima kasih atas kesempatannya. Ini barusan aku banyak bersalah. Kuharap kau bisa memaafkan. Ini bolehkah aku tahu siapa nama terhormatmu? Lin Yan. Maafkan ketidaktahuanku, pahlawan Lin. Cepat pergi, cepat pergi. Sebenarnya jujur saja kelompok angin panjang kami sedang sangat butuh tenaga. Sangat mendesak mendapatkan orang berbakat seperti pahlawan Lin. Kalau pahlawan Lin tidak merasa direndahkan, kelompok angin panjang kami mulai sekarang semua yang ada di sini siap kau perintah. Semua sumber daya bisa kau gunakan. Ayah, kau tidak waras. Kau pemimpin kelompok yang baik-baik, kenapa tidak jadi? Mau jadi apa? Ini bagaimana pendapat pahlawan Lin? Ayah menerima perintah hukum karma. Kelompok angin panjang ke depannya mau bagaimana? Kalau ayah pergi ke Pulau Nirwana dan tidak kembali? Orang tua ini, biji sempoanya hampir saja meledak ke wajahku. Kebetulan, aku juga bingung caranya naik ke Pulau Nirwana dengan alasan yang sah. Sangat kuinginkan. Kalau begitu, mulai hari ini, posisi pemimpin kelompok angin panjang gantian aku yang pegang. Tentu saja, mulai hari ini pahlawan Lin adalah pemimpin kelompok angin panjang kami. Tidak boleh, aku tidak setuju. Dia itu siapa? Tidak boleh. Aku tidak setuju. Dia itu siapa? Kamu kenapa, nak?
Lin Yan ini cuma orang yang tidak dikenal. Anak liar dari mana ini? Ilmu silatnya tinggi pun, mana mungkin dia bisa membuat orang lain tunduk? Kelompok angin panjang kami di dunia persilatan sudah berdiri puluhan tahun, tidak mungkin kami membiarkannya menjadi ketua kelompok kami. Aku tidak terima. Kalau begitu, coba saja. Kalau kamu bisa menyentuh dua jariku ini, kamu menang. Ilmu silat setinggi apapun, tidak mungkin tidak bisa mendekat. Ini satu-satunya kesempatanku, jangan sampai dilewatkan. Baik, ini katamu sendiri. Hancurkan. Anak-anak, Kalau begitu ketua kelompok angin panjang ini harus saya pimpin. Nona Rina Chandra, malam ini kamu milik saya. Aku akan membawa Nona Rina Chandra untuk berdandan lalu mengirimnya ke kamarmu. Tak perlu, biarkan Rina Chandra sendiri saja. Baik. Apa sebenarnya yang saya hadapi? Oh, sebelumnya. Ketua sebelumnya. 3.000 uang itu ingat bayar untuk saya. dia ini benar-benar meminta terlalu banyak. Sudahlah, hilang uang, hilang masalah. Bisa menghindari neraka di Pulau Nirwana. 3.000 uang itu bukan apa-apa. Ayah benar mau memberikan posisi ketua kepadanya, kenapa? Saya terkenal seumur hidup bagaimana bisa melahirkan anak bodoh seperti kamu. Dia sebagai ketua tugas menghukum yang jahat dan membantu yang baik. Pasti jatuh padanya. Bagus, dengan begitu kamu tidak perlu ke Pulau Nirwana. Biarkan kamu bersenang-senang beberapa hari lagi. Rina Chandra pasti akan jatuh. Silakan duduk. Ceritakan padaku secara detail tentang Pulau Nirwana ini. Apa yang kamu lakukan? Bapak Lin, Anda bilang tadi malam. Rina Chandra adalah orang Anda. Sudah cukup. Cepat kenakan pakaianmu. Aku mencari kamu untuk menanyakan tentang Pulau Nirwana. Ada kabar lain? Kamu orang perguruan langit biru. Konon orang yang pernah ke Pulau Nirwana jadi gila. Dan tak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Kunjungan kepala perguruan kali ini mungkin berakhir buruk. Aku paham. Kali ini kamu berjasa besar. Mulai hari ini kamu bebas, tak perlu lagi menjual senyum di tempat ini. Ternyata dia membebaskan aku malam ini bukan karena aku yang terlalu berharap. Kamu akan ke Pulau Nirwana, bisa aku ikut? Aku tumbuh besar di Wisma Para Dewa, aku kenal berbagai orang dari dunia persilatan, juga tahu berbagai bahan obat dan rempah. Mungkin bisa membantu. Kenapa tidak hidup enak saja ikut aku ke tempat berbahaya itu? Aku tumbuh besar di sini. Belum pernah ke dunia luar. Lagi pula aku sendiri. Tak tahu harus kemana. Terserah kamu. Jangan lupakan tugasmu. Kenapa kamu datang? Kamu sudah terlalu senang sampai lupa siapa dirimu sendiri. Tentu saja aku harus datang untuk mengingatkanmu. Betapa sempurnanya wajah ini. Ini adalah karya terbaikku. Jangan sampai kamu mengecewakan niat baikku ini. Apa yang harus kulakukan? Ketua kelompok angin panjang, Lin Yan.
Dua orang, silakan ikut saya. Silakan masuk. Saudara, kita harus kemana sekarang? Tunggu. Si sampah yang memalukan? Aku adalah pengurus rumah Pulau Nirwana. Dia adalah penjaga pintu rumah Pulau Nirwana. Dia memang dari lahir tidak bisa bicara lancar. Tuan Pulau Nirwana kami sangat baik hati, memberinya pekerjaan untuk makan. Jika ada ketidaknyamanan, mohon dimaklumi. Aku tahu di hati kalian berdua, pasti ada banyak pertanyaan. Sebenarnya, ketika Tuan Pulau Nirwana berkelana, dia pernah secara tidak sengaja mendapatkan sebuah kitab ilmu tanpa batas. Tuan Pulau Nirwana mengeluh belajar sendiri tanpa teman. Kitab berharga tak terpakai, makanya mengundang banyak ahli dari seluruh dunia datang. Bersama-sama mempelajari ilmu bela diri untuk mencapai jalan besar ilmu bela diri. Namun, di dalamnya pasti muncul beberapa kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kalau memang bersama-sama mempelajari ilmu bela diri, kenapa ada orang yang tidak datang? Pulau Nirwana ini membunuh seluruh keluarganya. Ini kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Tuan Pulau Nirwana kami hanya ingin menghukum yang jahat dan membela yang baik. Orang yang mati karena ini, tak ada yang tidak penuh dengan kejahatan, merusak dunia persilatan, orang-orang kejam dan berbahaya. Batu. Ini adalah buku catatan karma. Catatannya sangat detail, kalian berdua lihat saja pasti tahu. Ini adalah buku catatan karma. Catatannya sangat detail, kalian bisa langsung tahu. Ternyata keluarga Zhang di kota Azure dibinasakan karena selama ratusan tahun diam-diam membuat racun dan ilmu gaib, menguji obat dengan anak-anak pengungsi, menyebabkan kerusakan di beberapa kabupaten. Catatan di buku ini sangat akurat, logikanya jelas. Pulau Nirwana ini tampaknya sepertinya memang tidak ada masalah, namun surat dari kepala keluarga itu, bagaimana menjelaskannya? Kalau begitu mohon bantuan Bapak untuk menunjukkan jalan. Baik, silakan ikuti. Ketua Liu Jiaquan dari kota Azur, Ketua Chang Letang, yang hilang selama beberapa dekade ini. Para ketua dan ahli dari berbagai aliran, sepertinya semua ada di tempat ini. Bapak Ketua, sungguh kebetulan di sini bertemu dengan Bapak. 2 hari sebelumnya kita masih minum bersama. Bagaimana bisa begitu cepatnya? Sudah lewat 2 hari. Kalian datang terlambat. Kamu kenal dia? Tidak kenal, tadi aku cuman ngasal. Tak kusangka, teknik ini bisa membuat orang kehilangan rasa waktu, hingga kehilangan akal sehat. Aku baru latih jurus pertama yang dasar ini. Sudah bisa merasakan peningkatan tenaga dalam yang jelas. Teknik ini memang luar biasa. Pantasan saja orang-orang ini berlatih dengan penuh semangat. Pahlawan Lin. Ayo, kita lihat tempat lain. Dia pingsan. Aku kenapa? Pak, tadi Pak latihan sampai muntah darah dan pingsan. Aku sedikit memahami ilmu obat-obatan. Makanya tadi aku memberi Pak Pil untuk melancarkan energi.
Terima kasih atas bantuan kalian. Aku dari pintu gerbang Mentari Gaib Kota Tengah. Joko Wijaya. Lin Yan dari kelompok angin panjang. Pak, Aku melihat jalur energi Pak kacau. Energi internal bergerak tak terkendali dan terbalik. Ini karena latihan ilmu bela diri ini. Ilmu tanpa batas. Tidak. Aku tidak bisa latihan lagi. Ini sama sekali tidak bisa dipelajari oleh manusia biasa. Pak, kenapa Pak bilang begitu? Ilmu tanpa batas ini terdiri dari 5 gerakan. Di batu ini hanya ada 4 gerakan pertama. Aku sudah di pulau ini 10 tahun. Bahkan orang yang datang lebih awal dari aku, tidak ada yang bisa menyelesaikan gerakan pertama. Tapi aku tadi hanya fokus melihat, sudah merasa energi bergerak, belajarnya sangat lancar. Seperti sebenarnya dibuat untuk aku, seperti dibuat khusus. Selama bertahun-tahun, hanya tuan pulau yang bisa hampir menyentuh ambang gerakan pertama ini. Sampai sekarang masih dalam meditasi. Nggak tahu kapan bisa benar-benar menyelesaikan latihan. Kalau ada orang yang menyelesaikan 4 gerakan pertama, gerakan kelima harus dicari di mana? Tidak tahu tinggi langit dan rendah bumi. Kamu tidak mungkin bisa belajar 4 gerakan. Tidak tahu diri. Kamu tidak mungkin bisa mempelajari ini, 4 gerakan pertama ini. Hendra Nugraha dari keluarga Nugraha di Kota Awan. Hendra Nugraha, konon dia hilang 20 tahun yang lalu. Ternyata dia juga ada di sini. Anak muda dari mana ini? Berani bicara sombong di sini. Lalu menurut pendapat senior bagaimana? Ilmu tanpa batas ini adalah warisan para dewa. Prajurit biasa. Aliran energi internal bertentangan dengan prinsipnya. Memaksa latihan hanya akan membuatmu mati karena energi terbalik. Benarkah? Tapi aku baru melihatnya sebentar. Gerakan pertama ini sudah aku kuasai. Dia benar-benar sudah menguasainya. Hahaha, sombong. Aku sudah latihan di sini selama 10 tahun. Baru bisa memahami sedikit teks. Latihan lagi 10 tahun. Baru energi internal tidak meledak. Meski begitu, juga jauh berbeda dengan kepala pulau. Kamu anak muda yang tidak terkenal ini, berani bicara sembrono tentang menguasainya. Silakan percaya atau tidak. Senior Wang, gerakan kelima ini di mana? Berani, aku sedang bicara denganmu. Berani mengabaikan aku. Hati-hati. Serangan dari belakang. Beginilah cara seorang senior. Dia bisa menghindari dengan begitu mudah serangan Hendra Nugraha. Hendra Nugraha, 20 tahun lalu sudah menjadi salah satu 10 pendekar terbaik di Zhongyuan. Kamu berasal dari mana? Ketua kelompok angin panjang, Lin Yan. Kelompok angin panjang? Itu hanya kelompok kecil kelas 2 di persilatan. Si Didik Susanto itu, dulu dia hanya mengikuti saya untuk mencari makan. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan pendekar seperti kamu? Jika kamu tidak mau mengungkapkan asal-usulmu, saya akan memukulmu sampai kamu menyerah. Jika senior bersikeras ingin bertarung, cing-cing, ikat tangan saya. Percaya padaku. Bocah, apa maksudmu? Senior sudah tua, reputasi tidak mudah didapat. Saya masih muda dan kuat. Jika saya tidak hati-hati dan membunuhmu, jika terdengar, tidak baik reputasimu. Bocah brengsek mencari mati. Mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Gerakan yang sangat luar biasa. Hendra Nugraha. Bahkan satu tangannya saja sudah tak bisa kutangani. Bagus. Aku mengaku sudah menjelajahi dunia persilatan selama 60 tahun, mengenal banyak pahlawan. Tak kusangka, ternyata pandanganku selama ini sempit. Bocah nakal. Aku salut padamu. Terima kasih atas kebaikan senior. Kau bilang tadi, kau sudah menguasai jurus pertama ini, benarkah? Tapi tulisan di dinding ini sangat kuno dan rumit. Bagaimana kau bisa memahaminya?
Tidak perlu berusaha keras memahaminya saat kau memusatkan perhatian dan mengamatinya saat kau larut sepenuhnya. Tulisan-tulisan ini akan hidup dengan sendirinya. Hahaha, tak kusangka. Selama lebih dari 20 tahun ini, ternyata aku sepenuhnya salah. Haha. Aku sepenuhnya salah. Pahlawan Lin, dia kenapa? Dia ini tergila-gila karena bakat adik Lin yang luar biasa. Berlatih keras 20 tahun masih kalah dengan sekali lihatnya. Adik Lin benar-benar hebat, generasi muda memang hebat. Pulau Nirwana ini pasti menyimpan rahasia yang lebih. 4 jurus pertama sudah kukuasai. Lu hebat banget Pendek Karlin. Cuma sehari aja lu latih udah bisa kuasai 4 jurus pertama yang membingungkan banyak jagoan selama puluhan tahun. Benar-benar sudah kuasai jurus keempat? Betul. Sesuai kesepakatan, di mana jurus kelimanya? Di mana jurus kelimanya? Hanya Tuan Pulau yang tahu jurus kelima, tapi dia sedang bertapa di ruang rahasia berkonsentrasi penuh. Batu. Antar tamu ke ruang tapa Tuan Pulau. Silakan ikut. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, mending diam, cepetan jalan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu baik-baik? Titi tidak apa-apa, terima kasih banyak. Tenaganya lemah dan tidak stabil, kaki tidak kokoh. Ternyata dia memang hanya orang biasa yang tidak menguasai ilmu bela diri. Aku terlalu banyak berpikir, lanjutkan memimpin jalan. Ya. Ada hantu. Ini adalah Tuan Pulau. Tuan Pulau. Tuan Pulau, Anda bagaimana bisa Tuan meninggal dunia? Sudah berapa lama Tuan Pulau masuk untuk bertapa? Tuan Pulau sangat mencintai ilmu bela diri. Untuk mempelajari ilmu tanpa batas, bertapa selama beberapa tahun adalah hal biasa. Tapi kali ini, Tuan masuk sejak 5 tahun lalu. Sejak itu Tuan tidak pernah keluar lagi. Warna tulang lehernya gelap dan menghitam. Ini pertanda keracunan. Kematian Tuan Pulau pasti bukan wajar. Kemungkinan besar dibunuh orang. Seumur hidupku, aku juga tidak berhasil memahami ilmu tanpa batas sampai ke misteri terdalamnya. Sangat menyesal. Bagi orang yang berjodoh di masa depan, jika bisa memahami sepenuhnya 4 jurus pertama, bawalah benda bukti ini ke pavilion surga untuk membuat pedang pembelah langit mengakui tuannya. Jika aku kebetulan meninggal dunia, maka umumkan wasiat ini ke seluruh dunia. Siapa yang mendapatkan pedang pembelah langit, dialah penguasa baru Pulau Nirwana. Siapa yang diakui oleh pedang pembelah langit? Dialah Tuan Pulau yang baru. Di belakang ini adalah jurus kelima ilmu tanpa batas. Pahlawan Lin adalah orang yang ditunggu Tuan Pulau. Silakan latih jurus kelima ini. Pulau Nirwana akhirnya punya penerus. Baik, kalau begitu, akan banyak. Kalian dan si Gagap masih bengong apa? Segera umumkan wasiat Tuan Pulau ke seluruh dunia. Ya. Rina Chandra, kesabaranku sudah hampir habis. Aku mengerti. Kalau saja aku tidak jatuh cinta padanya, tentu lebih baik. Jika kali ini bisa mendapatkan jabatan penguasa Pulau Cabang Kota Awan dari perguruan puncak gunungku, naik menjadi cabang utama, maka akan segera terwujud.
Wah, siapa ini? Rupanya ini bukan perguruan langit biru menantu lelaki yang numpang hidup Lin Yan. Ini bukan perguruan langit biru. Suami yang hanya bisa hidup dari kekayaan wanita itu, Lin Yan, perebutan kepemimpinan Pulau Nirwana. Perguruan langit biru malah mengirim kamu, suami yang hanya bisa hidup dari kekayaan wanita. Benar-benar sudah tidak ada orang lagi. Orang seperti kamu mau mendapatkan pengakuan dari pedang pembela langit? Pengakuan. Benar-benar mimpi di siang bolong. Kamu siapa? Sariwijaya dari perguruan puncak gunung. Kamu bahkan tidak mengenalinya. 2 tahun lalu aku ke keluarga utama. Masih melihat kamu di pinggir jalan, berjualan buku-buku rusak. Benar-benar membuat perguruan langit biru kehilangan muka. Keluarga utama perguruan puncak gunung. Aku bahkan tidak mempedulikannya, apalagi kamu, cabang kecil ini. Berani bicara besar, meskipun perguruan langit biru menyandang gelar nomor 1 di dunia, itu juga perguruan langit biru milik keluarga Shen. Kamu hanya seorang suami yang hanya bisa hidup dari kekayaan wanita. Berani berteriak di depan aku. Ternyata, kamu masih belum tahu apa-apa. Di sini bukan perguruan langit biru. Tak ada orang yang mendukung kamu. Jangan banyak bicara, lihat jurus ini. Kamu adalah perempuan. Kamu berani melecehkan aku. Siapa yang melecehkan kamu? Justru kamu yang memulai pertarungan dengan saya. Dan kamu berpakaian seperti ini. Kamu tidak bilang, bagaimana saya tahu kamu adalah perempuan? Kamu tidak tahu malu. Kamu tahu tidak, siapa kakak sepupu saya? Kakak sepupu saya adalah putra utama perguruan puncak gunung Andi Wijaya. Kamu berani menyentuh saya, dia pasti akan menghancurkan kamu sampai berkeping-keping. Lalu bagaimana? Baik, kamu tunggu saja. Saya sekarang akan mengirim pesan untuk meminta dia membantu saya untuk melampiaskan kemarahan ini. Datanglah. Putra utama baru saja menerima pesan darurat dari keluarga utama. Perguruan puncak gunung telah dihancurkan. Apa? Keluarga utama telah dihancurkan. Lalu cabang kita di kota awan, bukankah? Meskipun begitu juga bukan giliran kamu, seorang menantu yang masuk keluarga, berteriak-teriak di sini, sekarang langsung berlutut dan minta maaf kepada saya. Kamu tidak mau bertanya, perguruan puncak gunung ini kenapa dihancurkan? Kabarnya yang menghancurkan keluarga utama adalah menantu perguruan langit biru, Lin Yan. Katanya, yang menghancurkan keluarga utama adalah Lin Yan, menantu laki-laki di perguruan langit biru. Tidak, ini pasti berita bohong. Kalau dia benar-benar punya kemampuan seperti itu, buat apa dia harus di perguruan langit biru jadi menantu laki-laki yang selalu diremehkan? Lin Yan, jangan pura-pura misterius di sini, cuma cari sensasi. Wanita bodoh. Kau cari mati. Beresot, aku tidak membunuh wanita. Pergi sana. Kau tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Pahlawan Lin, apakah Anda agak menyukainya? Mana mungkin? Di hatiku hanya ada istriku di rumah. Ternyata dia sudah menikah. Memang orang sepertinya mana mungkin tidak ada yang menemani. Oh, Kenapa begini? Hanya keluarga Wang yang datang. Yang lain kemana? aneh sekali. Padahal banyak yang datang. Berlomba jadi penguasa pulau. Kenapa saat yang paling krusial tidak ada yang datang? Dalang di balik layar tampaknya sudah tidak sabar. Pahlawan Lin, aku merasa tempat ini seram. Sepertinya ada hal buruk akan terjadi. Mending kita ambil pedangnya dulu, lalu tanya langsung ke penguasa pulau. Aku bisa merasakannya. Ia memanggilku. Bagus. Semuanya berjalan terlalu lancar, seperti ada tangan tak terlihat mendorongku langkah demi langkah ke sini. Kenapa ada orang? Saat ada masalah. Kalau kamu takut, tutup saja matamu.
Ini. Ah, ini. Ketua, kok bisa kamu di sini? Napasnya terhambat, meridiannya tersumbat, bibirnya membiru. Sepertinya terkena racun-racun penggerogot tulang. Racun akan merusak pita suara dan tenaga dalam. Ini adalah pil penenang hati. Meski tidak bisa menyembuhkan sepenuhnya, tapi bisa menekan racun sementara, membuatnya bisa berbicara. Bapak Lin, kamu masih tidak percaya padaku. Selamatkan orang dulu. Lin Yan, bagaimana bisa kamu datang ke sini? Bapak pemimpin tua, saya menerima surat Anda baru datang ke Pulau Nirwana ini. Surat? Saya tidak pernah memberimu mengirim surat apapun. Apa? Surat itu bukan Anda yang mengirimnya kepada saya? Bukan. Ah, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Anda bisa berada di sini? Dan bagaimana bisa terkena racun? Saya menerima dari Pulau Nirwana perintah hukum karma. Karena ini sangat penting, saya datang sendiri untuk menyelidiki. Setelah tiba di pulau, saya hendak menyelidiki lebih jauh, lalu diserang secara diam-diam, dan kehilangan kesadaran. Setelah sadar, saya sudah terkena racun berat, dan dikurung di tempat ini. Sepertinya, ada orang yang dengan sengaja ingin menarik saya ke tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya. Orang di belakangnya memiliki ambisi yang besar. Kamu cepat pergi, jangan pedulikan saya. Sepertinya, kita sudah tidak bisa pergi. Sesepuh tidak mengalami masalah besar, hanya terlalu lemah. Pergi. Ini benar-benar strategi mengundang masuk ke dalam guci. Karena sudah bersusah payah mengundang saya, cepatlah muncul. Kamu memang pintar, tidak hanya ilmu bela dirimu yang luar biasa, pikiranmu juga sangat terperinci. Kamu sudah berusaha keras berputar-putar begitu jauh, sebenarnya ingin apa? Aku ingin menyerap semua kekuatanmu. Maaf, aku tidak tertarik dengan pria. Kamu bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudahlah. Kamu ingin mengatakan penguasa pulau ini dibunuh olehmu? Pemimpin lama adalah kamu yang memancingku. Datang ke Pulau Nirwana ilmu tanpa batas, dan pedang pembelah langit adalah tujuanmu yang sebenarnya, benar kan? Aku tahu kamu pintar, tapi tidak menyangka kamu pintar sampai tingkat ini. Karena kamu sudah menebak, saya juga tidak akan menyembunyikan dari kamu. Tubuhmu ini adalah yang langka di dunia ini. Keturunan darah naga juga satu-satunya yang bisa menguasai ilmu tanpa batas, orang yang ditakdirkan. Lalu? Jadi aku akan menggunakan tubuhmu ini yang sempurna sebagai wadah untuk menyerap kekuatan ilmu tanpa batas. Pada saat itu, ilmu sakti akan digunakan oleh saya. Pedang pembelah langit akan dimiliki oleh saya di dunia ini. Siapa lagi yang bisa menentang saya? Ide itu bagus, tapi kamu tidak akan mendapat kesempatan ini. Kenapa kamu? Ma, aku tidak punya pilihan lain. Tak disangka kan, Lin Yan? Rina Chandra sudah aku tempatkan di sampingmu sejak lama sebagai pion. Dia adalah karya terbaikku. Mendekati kamu, mendapatkan kepercayaanmu semua untuk momen ini.
Darah naga dan jalur misterius seluruh kekuatan hidupmu semua akan menjadi milikku untuk membantu aku mencapai puncak. Apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa diserap? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Ilmu curi langitku, aku tak pernah gagal. Sudah cukup diserapkan orang tua. Sudah puas, orang tua. Kamu ternyata belum mati. Aku jelas melihat sebelumnya. Bajingan, kamu ternyata mengkhianati aku. Aku akan membunuhmu. Rencana kamu sudah berakhir. Master Lin, kamu baik-baik saja? Sudah tahu Rina Chandra memiliki tujuan lain, sudah berniat mengikuti rencananya, tetapi tidak pernah berpikir dia akan untuk aku mengkhianati kepala rumah tangga. Jangan bunuh aku. Aku juga hanya mengikuti perintah. Master, mohon ampun. Dia hanya seorang penjaga pintu biasa. Master Lin, kamu saja maafkan dia. Iya. Aku juga dipaksa. Kamu sebenarnya tidak gagap. Kenapa Apa? Benar-benar si ditakuti hantu. Kapan kamu melihat kelemahannya? Saat pertama kali melihatmu setelah tiba di pulau ini. Dia adalah pemilik pulau yang sebenarnya. Tapi pemilik pulau sudah sangat tua, dia tampak seperti baru 20 tahun. Inilah keunggulan ilmu pelepas energi. Menghisap energi vital orang lain menjadi mudah kembali. Si sampah itu hanya bidak yang saya gunakan untuk menarik perhatian. Dan kamu adalah tujuan saya yang sebenarnya, muridku yang baik. Kamu adalah. Kenapa bahkan suara guru kamu tidak bisa mengenali? Kamu adalah dalang dari semua ini. Jalan yang saya buat untuk kamu akhirnya tidak sia-sia. Mengajari kamu ilmu membawa kamu masuk ke dalam permainan. Bahkan menempatkan replika di samping kamu. Jadi wajah saya. Semua karena kamu. Kamu menghancurkan semua yang saya miliki. Aku akan membunuh kamu. Sedangkan untukmu, muridku yang baik, kamu pikir pertemuan kita adalah kebetulan? Ilmu tanpa batas. Pulau Nirwanaku menjaga kitab rahasia tertinggi selama ribuan tahun. Tapi hanya anak takdir yang bisa menyelesaikannya sampai kamu muncul. Sekarang, aku hanya perlu menyedot habis tenagamu. Aku bisa memilikinya dan pedang pembelah langit. Untuk hari ini, aku sudah menunggu terlalu lama. Benar-benar pedang dewa. Lepaskan dia. Kenapa? Sakit hati? Kamu bisa melukaiku hanya karena mengandalkan kekuatan senjata dewa ini saja. Serahkan pedang itu. Aku akan mengampuni nyawa perempuan hina ini. Bagaimana kalau aku tidak memberikannya? Tidak. Lihatlah wajah ini. Dengan wajah istrimu, Shen Xiao, sangat mirip. Kamu tega melihatnya mati di depan matamu? Baik. Aku berikan pedang ini padamu. Pedang pembelah langit sekarang milikku. Lin Yan, matilah kau. Lin Yan? Tidak. Dunia ini milikku.
Sekarang bilang begitu. Masih terlalu dini. Apa? Tidak mungkin. Di bawah pedang pembela langit tak ada yang bisa selamat. Matilah kau. Meski kau punya senjata sakti, kau tetap bukan lawanku. Mengapa? Mengapa? Aku sudah menunggu 100 tahun. Kenapa? Sudah aman. Kau tidak terluka, kan? Setelah hari itu aku tetap tinggal di Pulau Nirwana untuk mengurus berbagai urusan dan menjadi pemimpin pulau yang baru, sedangkan dia kembali ke kehidupan biasa jika kamu hidup dengan baik. Aku sudah cukup puas. Ayah, kakak yang baru saja pergi. Dia mirip seperti ibu. Iya, sedikit mirip. Mirip apa? Sama sekali tidak mirip. Cepat bersih-bersih, setelah bersih-bersih ayah akan membeli permen untukmu. Wah, ayah kenapa hari ini ayah begitu baik hati? Shen Xiaoyu, Shen Xiaoyao. Bulan lalu siapa yang sakit gigi tengah malam dan masih menangis? Masih mau makan permen.